Setiap pabrikan memiliki produk ikonik yang mengusung seluruh kemampuan dan teknologi yang dikuasai oleh mereka. Termasuk pabrikan Yamaha, dengan Yamaha R1 mereka. Yamaha R1 merupakan pengejuantahan dari kemampuan teknis dan teknologi Yamaha. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1998 silam, Yamaha One terkenal dengan desain futuristik dan performa mesin yang luar biasa. Akan tetapi, sekarang kita tidak akan membahas Yamaha R1 generasi terbaru atau keluaran terbaru saat ini, melainkan mengajak kamu untuk menelusuri kembali evolusi Yamaha R1 dari masa ke masa. Seperti apa varian superbike Yamaha ini? Mari kita simak sama-sama. Generasi pertama Yamaha R1 hadir dalam balutan warna merah putih. Sejatinya motor ini merupakan pengembangan dari Yamaha TZF-1000R Thunderes. Pengembangan generasi pertama Yamaha R1 dipimpin oleh Kunihiko Miwa. Kunihiko dan timnya berhasil mendesain ulang mesin Genesis milik Yamaha menjadi lebih kompak dengan menempatkan poros gearbox pada posisi vertikal. Layout gearbox bertingkat ini hingga saat ini banyak diaplikasikan pada motor sport pabrikan lain. Dengan mesin yang lebih kompak, memungkinkan Kunihiko memendekkan jarak antar sumbu roda. Hal ini juga berdampak besar pada desain frame delta box yang menempatkan mesin sebagai pusat gravitasi motor. Mesin motor Yamaha R1 generasi pertama mengusung 4 karburator Keihin CV untuk mengatur suplai bahan bakar, kemudian teknologi Exhaust Ultimate Power Valve EXUP milik Yamaha turut disematkan pada mesin motor ini. Teknologi EXUP berperan dalam mengontrol aliran gas buang guna memaksimalkan produksi tenaga mesin di semua putaran. Hasilnya, mesin Yamaha R1 dikenal memiliki power dan torsi tinggi. Namun, efisien dalam konsumsi bahan bakar. Dalam uji coba yang dilakukan Cycle World, mendapati performa mesin Yamaha R1 1998 dapat menempuh jarak 400 meter dalam waktu pukul 10.31 detik dengan kecepatan 224 km per jam dan kecepatan maksimum mesin motor ini tercatat 270 km per jam. Pada tahun 2000, Yamaha memperkenalkan rangkaian peningkatan yang diberikan pada generasi terbaru Yamaha R1. Yamaha menjelaskan perubahan yang dilakukan pada Yamaha bertujuan untuk meningkatkan performa superbike mereka, bukan untuk mendesain ulang. Yamaha R1 generasi kedua mendapatkan perubahan dari sisi desain headlamp dan bodi samping motor ini mengalami perubahan yang memberikan keuntungan dari sisi aerodinamis yang lebih daripada varian sebelumnya. Desain tangki bahan bakar dan posisi tempat duduk juga mengalami perubahan yang diklaim memfokuskan beban pengendara pada bagian depan. Perubahan ini memberikan posisi berkendara yang lebih nyaman. Selain itu, hal ini menjadikan pengendara memiliki stabilitas yang lebih baik saat melakukan cornering. Yamaha R1 juga mendapatkan perubahan pada sektor mesin. Kunihiko Miwa yang masih bertanggung jawab pada pengembangan motor ini memutuskan mendesain ulang nokenas yang kini lebih ringan dan menggunakan oli internal guna melumasi jernel nokenas. Kemudian perubahan tersebut dikombinasikan dengan jarak tapet katup yang berkurang menjadikan friksi antar komponen mesin menjadi berkurang dan secara signifikan mengurangi kebisingan mesin. Selain itu, sektor gearbox mendapatkan perubahan guna menyelesaikan masalah persneling pada generasi sebelumnya. Mesin motor Yamaha R1 generasi kedua mampu menghasilkan power maksimum 148 daya kuda pada 10.000 rpm dan torsi maksimum 108 Nm pada 8.500 rpm. Selain itu, kecepatan maksimum motor ini adalah 276 km per jam.
Yamaha R1 mendapatkan perubahan cukup signifikan dalam hal desain bodi pada versi 2002 ini. Project leader untuk pengembangan Yamaha R1 pada tahun-tahun ini adalah Yoshikazu Koike. Koike memberikan Yamaha R1 desain bodi yang lebih tajam dan garang yang semakin menguatkan kesan superbike pada motor ini. Selain itu, kesan sporty motor ini juga didukung dengan stop lamp yang kini menjadi lebih minimalis dan lebih intuitif pada desain motor ini. Namun, perubahan besar pada motor ini bukan terletak pada tampilan luarnya. Sektor rangka dan mesin merupakan bagian yang mendapatkan perubahan besar. Meski memiliki performa yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, Yamaha R1 versi 2002 merupakan varian pertama yang menggunakan sistem bahan bakar injeksi yang menggantikan sistem bahan bakar karburator. Perubahan sistem bahan bakar motor ini memberikan perubahan pada power dan torsi motor ini dari varian sebelumnya. Yamaha R1 versi 2002 mampu menyemburkan tenaga maksimum 152 daya kuda pada 10.500 rpm dan torsi maksimum 104,9 Nm pada 8.500 rpm, sedangkan kecepatan maksimum motor ini 268 km per jam. Perubahan juga terjadi pada selongsong silinder yang kini menggunakan diasil silinder yang mengandung silikon dan magnesium guna meminimalisir distori akibat panas mesin. Hal ini juga dapat mengurangi penguapan oli mesin. Varian 2002 mendapatkan desain rangka Delta Box 3 baru yang dengan konstruksi baru ini, rangka Yamaha R1 memiliki minim bagian yang dilas. Selain itu, konstruksi rangka baru ini memiliki tingkat rigiditas 30% lebih baik daripada rangka Delta Box 2. Desain knalpot motor ini mendapatkan perubahan yang saat itu menggunakan bahan titanium guna mengurangi bobot dan mempercepat pelepasan panas. Untuk varian 2004, Yamaha R1 mendapatkan perubahan signifikan pada sektor tampilan dan performa mesin. Makoto Shimamoto yang mendapatkan tongkat estafet untuk melanjutkan pengembangan superbike ini melakukan cukup banyak perubahan pada motor ini. Perubahan besar pada motor ini terdapat penggunaan frame Delta Box V dan desain bodi motor ini yang semakin garang dan mencirikan superbike, terutama pada bagian belakang yang kini ditempati dua silinder knalpot. Sebagai informasi, Yamaha R1 merupakan model pertama yang memperkenalkan desain knalpot di bawah jok. Hal ini diklaim memberikan kemampuan cornering yang lebih baik daripada posisi knalpot konvensional. Pada varian ini juga dikenalkan teknologi Ramair, guna mendongkrak performa mesin dengan bantuan angin. Selain itu, keluhan pengendara yang sering mengalami wheelie pada varian Yamaha R1 sebelumnya, dijawab oleh tim pengembang dengan mengubah geometri rangka dan distribusi berat mesin secara seimbang. Selain itu, guna meminimalisir guncangan stang kemudi saat dikendarai dalam kecepatan tinggi, tidak banyak perubahan yang diberikan pada Yamaha R1 versi 2006, varian ini dirilis guna menandai 50 tahun Yamaha Racing Color, sesuai dengan tema. Varian Yamaha R1 2006 merupakan edisi terbatas dan hanya tersedia sebanyak 1000 unit. Perubahan lain yang diberikan tim pengembang pada motor ini adalah swing arm yang ditambahkan 20 mm guna meningkatkan stabilitas saat motor dipacu dalam kecepatan tinggi. Motor ini menggunakan suspensi depan dan belakang dari Öhlins yang dikembangkan oleh tim Yamaha Racing Team yang berlaga di MotoGP. Selain itu, velg aluminium Marchesini yang didesain khusus untuk varian ini memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan varian sebelumnya.
Sektor tampilan Yamaha R1 versi 2007 tidak banyak mengalami perubahan, hanya penambahan detail-detail lekukan minor dan penggunaan livery khas Yamaha. Perubahan besar justru terjadi pada sektor dapur pacu motor ini. Jika sebelumnya Yamaha R1 menggunakan mesin Genesis yang dipadukan dengan teknologi EXUP, maka saat ini Yamaha menggunakan mesin 4 silinder yang disusun sejajar, DOHC dan menjadi lebih konvensional dengan 4 klep pada masing-masing silinder. Mulai varian 2007, mesin Yamaha R1 juga mengusung teknologi khas Yamaha, sebut saya Yamaha Chip Control Throttle YCCT, yang awalnya dikembangkan pada motor balap Yamaha YZR-M1 yang berlaga di MotoGP. Teknologi ini secara aktif mengontrol asupan udara yang akan dicampur dengan bahan bakar sehingga mengoptimalkan putaran mesin dan mendorong torsi tinggi. Selain itu, terdapat juga teknologi Yamaha Chip Control Intake YCCI, yang berperan dalam mengatur panjang pendeknya saluran udara yang masuk menuju ruang bakar yang mana dalam pergerakannya teknologi ini diatur oleh servo motor dengan penyesuaian bukaan gas dan putaran mesin. Perubahan juga terjadi pada sistem pengereman yang saat itu telah menggunakan double disc brake 310 mm, dengan kaliper 6 piston, guna memberikan deselerasi yang optimal. Kemudian, tim pengembang motor ini juga memberikan radiator yang lebih besar guna memastikan manajemen panas mesin. Berbicara mengenai performa mesin, dengan serangkaian perubahan di atas, Yamaha R1 versi 2007 dapat mencapai kecepatan 0-161 km/jam dalam waktu 5,46 detik. Kepala proyek pengembangan Yamaha R1 2009, jatuh pada Toyoshi Nishida. Nishida membawa penyegaran pada sisi tampilan dan mesin motor ini. Urusan desain, Yamaha R1 memilih desain yang lebih futuristik dan tajam daripada pendahulunya. Nishida memberikan headlamp proyektor yang minimalis namun tetap gahar. Tidak hanya soal tampilan, sektor mesin mendapatkan beragam peningkatan. Yamaha mengumumkan bila versi 2009 dari Superbike mereka akan mengusung beragam teknologi MotoGP yang diambil dari YZR-M1, yakni crossplane crankshaft. Berbeda dengan mesin sebelumnya yang masih menggunakan flatplane crankshaft, mesin baru Yamaha R1 ini membuat keempat piston meledak secara bergantian secara lebih rapat setiap 90 derajat. Artinya, saat piston 1 meledak, maka saat piston 1 mencapai sudut kemiringan 90 derajat maka piston 2 secara otomatis meledak. Sistem ini membuat mesin bekerja lebih halus dan minim getaran. Teknologi lainnya adalah D-Mode Total Control Valve Mapping, yang dapat diakses pada panel di samping tuas gas, yang memungkinkan pengendara memilih 3 mode berkendara yang berbeda sesuai medan. Mode pertama adalah mode standar, mode ini memberikan performa mesin yang konsisten dalam setiap putaran mesin. Mode kedua adalah mode A yang akan memberikan pengendara power mesin yang optimal pada RPM rendah hingga sedang. Terakhir ada mode B yang akan memberikan pengendara power mesin dari RPM sedang hingga tinggi, mode yang dirancang untuk melembutkan tarikan mesin saat berkendara dalam kondisi macet atau hujan. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget.
Setelah 6 tahun, pada tahun 2015 tongkat estafet pengembangan Yamaha R1 kini berada di tangan Hideki Fujiwara, yang melakukan perombakan besar-besar dari sisi tampilan dan performa mesin. Yamaha R1 generasi ini tampil lebih kecil, lebih ringan, lebih gesit dan lebih bertenaga dibandingkan varian sebelumnya. Desain motor generasi terbaru terinspirasi dari YZR-M1 yang berlaga di MotoGP 2014, dengan lubang eram yang besar pada bagian depan. Tidak sedikit yang mengungkapkan teori jika generasi terbaru Yamaha R1 dibangun guna membendung popularitas Kawasaki H2 yang mendapatkan gelar sebagai motor tercepat di dunia saat ini. Sektor rangka juga mendapatkan peningkatan dengan penggunaan frame controlled wheel asymmetrical aluminium delta box, yang kini memiliki ukuran yang lebih kompak dan jarak antar sumbu roda yang lebih pendek. Tidak hanya itu, material tangki kini berbahan aluminium, felt dengan kandungan bahan magnesium dan juga desain knalpot baru berbahan titanium. Mesin inline 4 dengan crossclamp crankshaft terbaru dikatakan lebih powerful dibanding pendahulunya. Motor Yamaha R1 generasi terbaru ini diklaim oleh Yamaha dapat menyemburkan power hingga 200 daya kuda, yang artinya 18 daya kuda lebih tinggi dibandingkan pendahulunya. Selain itu, beragam teknologi tinggi juga diadopsi oleh Yamaha R1 generasi terbaru, diantaranya Slide Control System yang baru pertama kali digunakan pada sepeda motor produksi massal, Anti-Wheelie Lift Control System, Linked Anti-Lock Brakes, Lawn Control System, Quick Shift System, dan beragam pilihan mode power mesin. Dalam varian 2015 Yamaha R1 juga menyediakan perangkat elektronik TFT DAS Interface yang akan memberikan informasi detail kepada pengendara mengenai kondisi real kendaraan saat itu. Demikian sedikit ulasan mengenai evolusi perjalanan Superbike Yamaha R1 dari masa ke masa. Semoga informasi yang saya berikan membantu kamu dalam mengetahui perjalanan Superbike istimewa dari Yamaha ini.